Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Sehat Pak. semuanya ya, insya Allah. Kak Yusuf, selamat bergabung. Kak Rosnia, selamat bergabung. Berkenan tulis di kolom chat nama panggilan Anda masing-masing dan kemudian berasal dari kota mana Bapak Ibu. Silakan ketik nama panggilannya, lalu kemudian berasal dari kota mana. Silakan, satu, dua, tiga. Share, tik, type. Subhanallah, Mas Adam dari Medan. Subhanallah. Assalamualaikum Pak Ari. Alhamdulillah guru kita Dr. Ari pun telah bergabung bersama-sama dengan kita Bapak Ibu di pagi hari ini menemani perjalanan Asmi About Your Talent DNA. Wow, terima kasih Kak Mildan dari Karawang, Kak Nurul dari Palembang, Kak Yusuf dari Pekanbaru Riau. Saya bacakan beberapa. Kak Desi dari Depok, Kak Munirah dari Malaysia. Subhanallah, apa kabar Malaysia? Terima kasih. Kak Haris Bojong Sari, Unib dari Jakarta, Kak Tutut dari Surabaya, Yanti Bekasi, Imah dari Banggi Kepulauan. Subhanallah. Ada Jai dari Semarang. Dan semuanya mohon izin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tersenyum yang memungkinkan open kamera. Yuk hitungan ketiga. Sesaat kita buka kamera yang sangat memungkinkan open kamera. Kita sebar sedekah pagi hari dengan senyuman. Satu, dua, tiga. Cheers! Terima kasih tepuk tangannya meriah untuk Anda semua. Kak Adam Putra, thank you. Kak Arsal, terima kasih. Kak Odnil, terima kasih. Selamat bergabung dalam seminar online kita di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman sekalian, kita di pagi hari ini akan didampingi dengan seorang talent DNA coach yang sudah beberapa kali mendampingi Anda dalam Asmi About Your Talent DNA, yang akan mengupas terkait algoritma of human technology, bagaimana para talent DNA itu bekerja. Begitu ya. Dan kita sudah hadir kedatangan seorang talent DNA coach, yaitu Coach Pamela. Assalamualaikum Coach Pamela. Waalaikumsalam, Coach Eka. Alhamdulillah Coach Pamela sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Coach Pamela. Kita akan dampingi Bapak Ibu teman-teman semua di pagi hari ini dalam perjalanan Talent DNA Coach. Oke, Coach Pamela, sebelum kita mengawali dengan bintang tamu yang sesaat lagi kita akan perkenalkan, masih ada juga Bapak Ibu yang baru bergabung, Alhamdulillah di pagi hari ini baru bergabung dengan Asmi About Your Talent DNA seminar kita. Oleh karenanya kita akan awali lagi. Saya ingin kembali bertanya kepada Coach Pamela. Coach, apa sih itu talent DNA? Boleh berkenan untuk di-sharingkan kembali Coach Pamela supaya kita semuanya lebih aware lagi, lebih paham lagi. Silakan Coach Pamela. Mungkin saya juga jelasin dulu nih sebelum membicarakan tentang talent DNA, saya mau ceritain sebuah metafor dulu. Yang dimana metafor ini terinspirasi ya dari Pak Ari, biasanya share metafor ini juga untuk kita betul-betul paham talent DNA itu apa. Karena ada beberapa Bapak Ibu di sini tadi kan yang baru pertama hadir ya. Jadi metafornya adalah kita tahu kalau di Indonesia itu ada 4 Rudi biasanya. Ada Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Hadiswarno, dan Rudi Hairudin. Nah, masing-masing Rudi ini itu punya keunikan dan kemampuan yang sangat berbeda-beda. Betul, Kang Eka? Iya benar Eh, banget. Kayak Rudy Habibie, cerdasnya itu untuk bisa membuat pesawat terbang. Pesawat terbang. Tapi Rudy Hartono juara main bulu tangkis. Rudy Iya. Hadiswarno yang kita tahu banyak produknya sampo-sampo adalah ahli penata rambut. Sedangkan Rudy Herudin itu adalah seorang koki yang membuat masakan yang lezat. Tapi kebayang nggak sih kalau Rudy Habibie ini tiba-tiba harus menata rambut? Atau mungkin Rudy Hairudin yang seorang koki tiba-tiba harus Iya. main bulu tangkis. Masya Allah. Atau mungkin tadi Rudy Hartono yang pemain bulu tangkis diminta suruh masak gitu. Jadi tentu saja mereka akan sulit untuk berprestasi dan bahkan bisa jadi stres karena di luar dari apa yang menjadi kekuatannya. Nah,
talent DNA ini adalah metode untuk bagaimana kita bisa mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku yang alami dan spontan, termasuk apa sih yang kita rasakan, pikirkan, lakukan secara spontan sehingga mempengaruhi cara kita merespon dan juga mengambil keputusan pada setiap situasi. Seperti itu, Coach. Seperti itu ternyata Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Semoga semakin menguatkan kembali ya pemahaman kita ya. Coach Pamela, selanjutnya menarik juga nih, talent DNA kan begitu banyak sekarang orang sudah mengambilnya. Boleh tahu dong bagaimana dahulu guru kita, Alhamdulillah Pak Ari hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ari. Bagaimana guru kita latar belakangnya dalam merumuskan talent DNA ini, Coach Pem? Boleh sharingkan dong, seperti apakah itu? Oke, izin menjelaskan ya Pak Ari. Jadi kalau talent DNA ini sebetulnya research-nya sudah jauh dimulai dari 23 tahun yang lalu. Nah, pada saat itu Dr. Ari Ginanjar merumuskannya di buku beliau, namanya di buku ISQ yang jilid pertama. Jadi kalau Bapak Ibu belum baca, sangat recommended untuk dibaca. Pada saat itu bukunya dirilis di tahun 2000, penulisannya di tahun 2000, dirilis tahun 2001, di mana beliau menjelaskan adanya anggukan universal, yang di mana konsep ini mengungkap bahwa ada algoritma dalam human technology. Di dalam pemikirannya tersebut, beliau menyimpulkan bahwa ada sebuah keteraturan atau algoritma yang mempengaruhi perilaku manusia dan ini bisa diprediksi, di mana beliau menamakannya barometer suara hati pada saat itu metodenya. Dan metode ini merupakan untuk menemukan algoritma di dalam diri setiap manusia tersebut. Dan konsep itu dikembangkan lagi di buku ISQ jilid kedua beliau di tahun 2003. Di mana melihat bahwa spiritual artificial intelligence itu bisa berpengaruh bagaimana manusia merespon situasi dan mengambil keputusan gitu. Nah, jadi setelah ongoing research selama 23 tahun tadi ya, dengan ongoing research, pengamatan, dan juga pengalaman beliau, akhirnya konsep tersebut berevolusi dan diformulasikan kembali secara ilmiah dalam bentuk yang bernama talent DNA, di mana kami berharap bisa mengungkap algoritma dari human technology ke dalam 45 talenta yang kami ukur sehingga setiap orang bisa menemukan apa yang menjadi unik dan kekuatan di dalam dirinya. Subhanallah ya Mbak Mem ya. Bapak Ibu, Alhamdulillah beruntung kita hari ini. Kita akan sama-sama mengupas terkait talent DNA. Dan ternyata semenjak 23 tahun yang lalu sudah dirumuskan oleh Dr. Ari. Nah Mbak Pem, apa sih manfaatnya di balik talent DNA ini? Karena banyak juga di kelas-kelas training tuh bertanya tuh Mbak Pem, waduh Coach Eka tuh gimana sih itu hubungannya untuk saya pribadi, untuk di organisasi, bahkan di rumah. Boleh dong sharingkan buat kita semua Mbak Pem? Jadi hanya di dalam waktu yang singkat gitu ya, semenjak Dr. Ari Ginanjar merumuskan talent DNA, maksudnya menamakannya kembali menjadi talent DNA itu kan baru beberapa bulan, tapi ribuan orang sudah mengambil, Bapak Ibu. Nah, kenapa sebanyak itu ribuan orang mengambil adalah karena mereka melihat manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, maupun organisasi. Jadi kalau yang kami lihat dari klien-klien kami dan juga beberapa peserta yang juga sudah mengambil gitu ya, untuk dirinya talent DNA ini memberi self-awareness yang sangat mendalam mengenai apa sih yang menjadi kekuatan dan keunikan dirinya. Dan juga bisa melihat apa yang menjadi hal-hal yang memicu mereka untuk menjadi stres gitu, sehingga keluar dari belenggu itu. Dan DNA ini juga bisa menjadi referensi dalam menentukan bidang studi serta karir. Jadi kalau kita semua punya anak remaja gitu ya, ini bisa menjadi acuan bagaimana mereka bisa lebih bahagia dan sukses. Untuk keluarga, dan beberapa juga sudah kami undang di ASMI gitu ya, talent DNA ini bisa membantu untuk memahami pasangan, orang tua, anak, kakak adik, sehingga hubungannya itu semakin harmonis dan minim konfliknya.
Terakhir waktu saya di Malaysia sampai ada orang yang sudah menikah selama 40 tahun berpikir untuk cerai dan beliau malahan sampai tidak jadi gitu ya karena melihat oh ternyata memang kita diciptakan seperti ini. Sebagai orang tua bisa membantu anaknya untuk fokus dalam kekuatan dirinya. Keluarga yang sudah menggunakan talent DNA kami lihat juga semakin harmonis dan hubungannya dibandingkan yang belum. Kemudian untuk organisasi pastinya talent DNA juga sudah menjadi acuan program pengembangan yang diperlukan sehingga kita bisa melihat bahwa masing-masing orang butuh pengembangan yang berbeda. Talent DNA ini membantu pimpinan untuk mengelola timnya dengan lebih efektif, eh, meningkatkan kualitas kolaborasinya, sehingga organisasinya pun ketika employees mereka jadi bisa lebih produktif dan juga kinerjanya jauh lebih tinggi, Kak, Coach Eka. Bapak Ibu menarik banget ini, silahkan manfaatkan secara karir individu berarti kita akan memahami dengan talent DNA, kemudian yang rumah tangga pasangan lebih harmonis, di organisasi juga tadi sudah dijelaskan memimpin menjadi lebih efektif, kolaborasi menjadi luar biasa. Oleh karenanya silahkan langsung ajak keluarga Anda, teman-teman Anda, rekan Anda yang belum bergabung, langsung ajak mereka sebelum beraktivitas di pagi hari ini, nikmati dahulu sharing dalam Ask Me About Your Talent DNA. Pem, ini yang menariknya, talent DNA. Apa sih itu maksud dari DNA? Ya jujur aja ini lagi heboh di dunia maya soalnya ini terkait DNA ini nih. Boleh sharing dong Mbak Pem? Iya, jadi kalau DNA sih buat kami sebetulnya itu akronim, Coach. Oh, DNA akronim itu ya. D-nya adalah drive, N-nya network, A-nya action. Akronim atas apa sih drive network action? Yaitu adalah tiga tipe bagaimana kita mengelompokkan si 45 talenta untuk mempermudah bacanya. Jadi yang D yaitu drive diindikasikan di warna biru. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi, bisa dilihat di laporannya masing-masing ada beberapa talenta yang berwarna biru. Itu adalah drive, menjelaskan apa sih yang mendorong kita untuk maju ke depan. Kemudian yang berwarna kuning adalah tipe network, menjelaskan bagaimana seseorang menjalin hubungan. Kemudian yang merah adalah tipe action, bagaimana seseorang mengambil aksi dan berpikir seperti itu. Nah, ternyata ada Oke. akronimnya ya Bapak Ibu ya, DNA itu ya. Sebelum kita lanjut, boleh ketik down di kolom chat, boleh bantu kami ketikkan yang sudah dapat resultnya, reportnya. Kira-kira ada berapa warna yang Anda punya? D berarti biru, kemudian network itu kuning, action itu merah. Berapa birunya, berapa kuningnya, berapa merahnya. Misalkan yang top talentnya saja ya, Misalkan 442. Wah, boleh dong ketik di kolom chat biar kita ingin tahu juga Bapak Ibu ya. Ya, kita akan lanjutkan Mbak Pem, kita akan menggali lebih jauh terkait bagaimana algoritma of human technology. Kak Siti sudah 244, wah balik dari yang saya sebutkan tadi ya. 442 ini 244, terima kasih Kak Siti. Oh, 343, terima kasih. 431, thank you. Boleh ketikkan terus di sana. Nah, Bapak Ibu, untuk menggali lebih jauh terkait talent DNA ini, alhamdulillah kita pun menghadirkan bintang tamu setiap harinya yang akan kita kupas seperti apa algoritma dari talent DNA yang ada pada diri tamu kita. Dan di pagi hari ini kita telah kehadiran seorang Teh Cucu Sugiyarti. Assalamualaikum Teh Cucu. Waalaikumsalam Coach Eka. Bagaimana Assalamualaikum kabarnya Teh Bapak Ibu Cucu pagi semua. hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oh, baik, luar biasa. Oh, itu dia gayanya seorang Teh Cucu tuh Bapak Ibu. Kira-kira talent DNA-nya apa ya? Sudah sekian hari nih Anda mampu menikmati pagi hari. Bapak Ibu, sebagai informasi untuk Anda bahwa Teh Cucu ini adalah seorang juara sales corporate yang ada di ESQ Group. Prestasinya keren banget setiap tahunnya. Sudah 17 tahun bersama dengan ESQ kurang lebih. Dan saat ini beliau sebagai sales corporate, sebagai leader sales corporate ya. Saya ingin munculkan terlebih dahulu share screen, boleh ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua, ini dia. Kalau kita mencoba mengenal lebih dekat, mencoba mengetahui karakteristik Teh Cucu,
Lalu kemudian kami mencoba menyimpulkan metafor seorang teh cucu itu adalah seperti Princess Diana. Ada yang tahukah Princess Diana? Boleh ketik di kolom chat dong. Mungkin punya kenangan nonton dengan siapakah seorang Princess Diana, tokoh fiksi animasi dari Disney yang kita nanti akan gali bareng-bareng. Apa sih itu Princess Diana dan apa hubungannya dengan seorang teh cucu sehingga kemudian dipilihkan menjadi Princess Diana? Dan kalau menurut talent DNA-nya, teh cucu itu orangnya adalah dengan top talent. Wah, ini dia, goal getter, developer, visionary, strategizer, self-confident, curious, kemudian fokus, courageous, optimizer, dan energizer. Dan juga ada bottom talentnya, 5 terbawahnya itu explorer, structure, kontemplatif, caring, dan collector. Bagaimana kita memahami algoritma dari top talent dan juga bottom talentnya? Bapak Ibu nggak perlu lama-lama, persiapkan diri Anda. Kita langsung bersama kembali dengan Coach Pamela dan juga Teh Cucu untuk mengupas sama-sama. Coach Pamela, silakan. Terima kasih Coach Eka dan Assalamualaikum Teh Cucu. Kita manggilnya Salam Teteh. Coach Pam. Izin Bapak Ibu, kalau yang belum kenal, kita manggilnya Teteh karena Teh Cucu ini orang Sunda Tulen gitu ya. Ya, betul. Oke, Teteh terima kasih sudah hadir di pagi hari ini dan Bapak Ibu juga yang belum pernah mengambil talent DNA ataupun mungkin belum tahu cara bacanya, sedikit saya jelaskan di sini kalau Coach Eka menaruhnya ada top talent dan juga ada bottom talent. Nah, jadi top talent eh, adalah talenta yang bernomor 1 sampai 10 di masing-masing laporannya. Nah, kenapa bermanfaat untuk kita bisa melihat seluruh 45 talenta adalah karena kita bisa melihat beberapa bottom talent, hal-hal yang di nomor 41 sampai 45. Jadi kalau top talent adalah kekuatan kita, keunikannya di mana, bottom talent adalah hal-hal yang mungkin untuk kita sendiri tidak natural. Jadi maksudnya bahasanya adalah sesuatu yang memang kita lemah, which is okay. Itu sesuatu yang memang kita tidak natural dan memang pada dasarnya kita tidak sempurna kan. Tapi kita bisa memanage hal itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih punya hanya top 10, direkomendasikan untuk lihat seluruh 45-nya dan yang belum mengisi sangat direkomendasikan untuk melihat atasnya dan juga bawahnya, topnya dan bottomnya seperti itu. Nah, Teh Cucu, kemarin itu sempat ngobrol-ngobrol sama Teh Cucu dan juga ngelihat nih top talentnya Teh Cucu. Em, Nomor satunya itu go getter, yaitu selalu melihat dan sampai titik akhir tujuan. Developer, sebetulnya orangnya juga sabar gitu ya. Untuk mengajarkan, untuk mementor, seringkali memberi empowerment dan kebebasan untuk timnya. Kemudian nomor tiganya visionary, melihat jauh ke depan. Nomor empatnya strategizer, selalu sebelum mengambil langkah punya plan A, B, C gitu ya, melihat opsi-opsinya. Kemudian nomor limanya itu self-confident, percaya banget sama apa yang beliau bisa, sama kapabilitasnya. Kemudian nomor enamnya adalah vigorous, orang yang sangat hardworking, suka banget kerja, suka banget bergerak. Kemudian nomor tujuhnya itu sangat fokus. Fokus itu kalau lagi ngerjain sesuatu sangat tidak bisa didistract dan tidak mudah terdistract. Jadi tahu banget prioritasnya di mana. Nomor delapannya adalah courageous, orang yang sangat berani dan mengungkapkan apa yang beliau rasa. Nomor 9-nya optimizer, selalu ingin memberi yang terbaik. Dan 10-nya adalah energizer, selalu positive thinking gitu ya. Selalu optimis. Bottomnya adalah explorer, structure, kontemplatif, caring, dan collector. Waktu ngeliat ini terbayang banget adalah Princess Tiana. Kalau Bapak Ibu nggak tahu Princess Tiana ini ada di kartun namanya Princess and the Frog, kalau nggak salah ya. Jadi kenapa terbayang Princess Tiana? Princess Tiana ini adalah salah satu princess yang melihat bahwa sebuah mimpi itu butuh sedikit magic, tapi yang banyaknya adalah hard work.
adalah kerja keras. Dia itu selalu berani untuk selalu mencoba. Punya vision yang jauh banget. Princess Diana ini ingin membuka restoran. em, dan selalu selalu melihatnya jauh ke depan. Tapi untuk mencapai si goal itu sangat fokus terhadap apa yang menjadi tujuannya. Eh, untuk mencapai sana, Princess Diana ini sangat fokus dan juga sangat driven gitu ya, sangat mendorong dirinya untuk mencapai si tujuan itu. Dan terbayang banget di sini adalah Teh Cucu gitu, karena ya kita lihat nomor satunya go getter, punya vision juga sangat fokus. Teh, aku mau tanya nih, awal mula Teh Cucu di ISQ tuh gimana ya? Waktu dari 17 tahun yang lalu kan? Awal Iya, mula Coach Pem. bergabung gimana sih? Ya. Tepatnya 17 tahun kurang 3 bulan, kurang 25 hari gitu ya. Karena aku ingat banget pada saat aku masuk ISQ itu tanggal 2 Januari gitu ya. Jadi ngingetnya gampang gitu ya, 2 Januari 2007 gitu ya. Alhamdulillah Coach Pem. Hmm. Terima kasih banyak Pak Ari. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Bapak Ibu sekalian juga luar biasa ya mendapatkan gambaran clear gitu kan dari talent DNA ini. Grateful, very grateful. Karena selama ini mungkin orang sering bertanya, Teh gimana sih sekarang bisa jadi seperti ini gitu ya. Kadang-kadang kan kita menjelaskannya agak susah gitu ya. Namun dengan talent DNA ini luar biasa. Nah, kenapa akhirnya saya berada di ESQ gitu ya, Coach Pam tadi. Mungkin syariatnya adalah saya diajak oleh Pak Luki pada saat itu sempat satu kantor dengan beliau gitu ya, salah satu Mhm. direksi di ESQ. Saat ini beliau di apa direktur utama di ABB atau di ESQ. Mhm. Namun sebenarnya juga saya yakin ini adalah bagian dari doa-doa saya, Coach Pam gitu ya. Saya Mhm. pada saat sebelumnya di Unilever, saat bareng dengan Pak Luki di Unilever, saya tuh selain memang saya 5 tahun berada di back office gitu ya, di belakang layar, saya di bagian komersial, which is pada saat itu kami kerjaannya adalah menghitung profitabilitas produk-produk home care gitu ya. Jadi manajemen akuntan untuk profitability produk-produk home care pada saat itu. Nah, 5 tahun berjalan di sana, saya tuh aktif juga di masjid ya waktu itu mungkin musola ya hitungannya lah ya musola ya musola Unilever gitu ya. Mhm. Dan pada saat itu aktif juga di Forsimta, Forum Silaturahmi Masjid Perkantoran Jakarta. Namun pada saat itu lebih diinisiasi kantor-kantor di wilayah Gatsu gitu ya. Jadi sebelahnya tuh ada Mhm. samping saya waktu itu ada BPJS Ketenagakerjaan, seberangnya ada kantor pajak, kantor Telkom gitu ya. Mhm. Kita suka ada bareng lah gitu ya, ngaji bareng gitu. Dan pada saat itu tuh kalau untuk menghadirkan para top manajemennya tuh cukup sulit gitu ya Coach Bem gitu ya. Kecuali Mhm. di event-event tertentu lah hari-hari besar Muslim dan lain-lain gitu ya. Mhm. Situ punya mimpi gitu ya. Gimana ngajak gitu ya top manajemen gitu, orang-orang penting di perusahaan untuk bisa dalam tanda kutip pada saat itu ngaji gitu ya. Dalam bahasanya sekarang mungkin Mhm. ISQ ya 165 tuh kita tahu semua ya artinya. Bagi yang belum tahu 165 nanti ikutan training Pak Ari Ginanjar ya, eksekutif training. Nah, jadi itu benar-benar membuat saya juga punya ini ya, punya harapan besar gitu. Suatu saat saya ingin mengajak banyak orang yang top manajemen untuk bisa apa ya, merubah itu kan perubahan itu kan dari atas gitu ya. Contoh itu dari atas dan itu Mhm. adalah dari top manajemen sesungguhnya. Nah, terus yang kedua, saya juga berkesempatan tuh pada saat itu unpaid leave dari Unilever dan saya kerja pada saat itu untuk nerusin kuliah ya di UI. Nah, terus kalau orang kerja mungkin kan pada saat kita libur sebulan, libur tuh nggak masuk kerja maksudnya, sebulan seneng gitu ya. Mhm. Apalagi saya punya Pijeros gitu ya, dimana pada saat udah sebulan lewat tuh kayaknya ngapain lagi ya gitu kan. Kayaknya apa Mhm. sesuatu nggak ada yang dikerjain gitu kan. Istilahnya kuliah kan cuma sore sampai malam gitu kan. Iya. Akhirnya saya waktu itu ditawarin lah program buku anak-anak, ensiklopedia anak-anak gitu, di mana saya Mhm. waktu itu anak saya masih 1 tahunan, saya beli tuh program segamreng gitu ya, Mhm. dan itu ditawarkan juga oleh mereka
customer bonus plan atau customer benefit plan gitu, di mana saya bisa memiliki buku itu kayak ada kembali kembali gitu ya uang yang udah saya invest, karena kita berbagi gitu ya seperti itu kepada para orang Mm-mm. tua lainnya. Saya ambil kesempatan itu Coach Pem, dan luar biasa, otomatis klien-klien saya pertama adalah teman-teman saya di Unilever dan lain-lain gitu ya. Iya. Dan satu hal lagi Coach Pem yang sangat menarik di perusahaan ini, pada saat itu saya juga punya mimpi lagi gitu ya. Mungkin visionary saya juga itu Mm-mm. ya, bekerja gitu ya. Iya. Saya tuh di mana, di Tiga Raksa saya punya pimpinan di situ perempuan. Kalau secara secara holistik dia Mm-mm. dari interpersonal bagus, Mm-mm. dari ini bagus, ini bagus, ini bagus gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya bermimpi lagi gitu ya. Saya kalau misalnya punya pimpinan gitu ya yang kayak gini, tapi beliau seorang muslim gitu ya. Wah, betapa bahagianya saya gitu ya. Jadi, Masya Mm-mm. Allah, mimpi itu pula yang harapan-harapan itu pula yang ketika kita masukin ke hati gitu ya, diafirmasi Mm-mm. itu benar-benar menjadi kenyataan gitu. Dan itu memang banyak tuh kejadian-kejadian gitu yang saya alami Coach Pem gitu, seperti itu. Mhm. Wow, Mm-mm. menarik banget ya. Jadi malahan kunci keberhasilannya Teh Cucu adalah untuk betul-betul mengenvisioning gitu ya, melihat jauh ke depan dengan si visionary sehingga mendorong diri, oke saya mau gapai itu gitu ya. Dengan si goal getternya dan juga dengan kerja kerasnya si vigorous. Dan menarik banget tadi mendengar dari Teh Cucu adalah kalau nggak ada kerjaan malahan ngerasanya hampa gitu. Malahan kalau nggak ada kerjaan nyari-nyari kerjaan ya. Itu datang dari si vigorousnya. Menarik banget. Jadi kalau untuk Teh Cucu malahan cocok banget untuk di YSQ yang workload-nya banyak dan bergeraknya sangat cepat gitu ya. Nah, em, kalau kita lihat bottom talentnya Teteh, di sini ada explorer, ada yang orang yang kadang seringkali bukan orang yang duduk dan untuk belajar gitu ya. Eh Ya. di bottomnya juga ada structure, kadang rencananya itu kayak mungkin kurang clear, dan di Mm. bottomnya juga ada kontemplatif dan kolektor. Jadi bukan orang yang merenung dan juga memikirkan. Teteh tuh aksi banget gitu ya, sangat kinestetik dan bergerak. Nah, menanggapi bottom ini, Teh, biasanya apa sih yang paling buat Teteh stres sekarang itu? Oke, menarik ya, Coach Pem. Tadi kalau misalnya sebelum masuk ke stres, boleh boleh dulu ya. Saya mungkin mengisi yang lainnya, explorer atau Oh, kolektornya boleh, boleh. di bawah. Namun saya tuh di salah satu eh, assessment juga, saya tuh sebenarnya lebih Mm-mm. auditori, walaupun tingkat persentasenya tuh beda tipis-tipis dikit gitu. Semua tuh hampir berimbang semuanya kalau saya. Mm-mm. Jadi antara auditori, visual sama kinestetik Mm-mm. itu hampir berimbang gitu. Tapi beda Mm-mm. 0, sekian persen tuh auditori saya lebih lebih tinggi gitu, auditori, visual, baru kinestetik sebenarnya. Tapi memang itu presentasinya itu dikit-dikit banget Mm-mm. bedanya. Dan saya lebih suka mendengarkan, Mm-mm. lebih suka banyak ngobrol gitu ya, banyak diskusi dari orang, belajar Mm-mm. dari orang, dan dari situ saya belajar Mm-mm. belajar banyak gitu ya, seperti itu. Kayak ke klien juga mungkin saya di Mm-mm. awal memang saya kalau misalnya udah presentasi saya udah kendali gitu ya. Tapi kalau misalnya di depan, saya lebih gali, lebih dengerin dulu gitu, lebih apa klien ini Mm-mm. lebih lebih disitulah lebih dapat, lebih sharp gitu apa yang mereka butuhkan gitu. Mm-mm. Termasuk ya cara belajar. Lebih. Mm-mm. Gimana coach? Sebetulnya kalau dari talent DNA-nya, Teh, Ah, sebetulnya ah. kalau dari talent DNA-nya itu tergambar di developernya Teteh. Jadi Hmm, orang-orang developer itu kan orang yang benar-benar sabar untuk tahu nih gimana ya kita bisa bantu dia. Tapi untuk tahu hmm, bantu adalah untuk ngedengerin gitu. hmm. Mm-mm. Iya, betul. Nah, biasanya gimana tuh Iya. prosesnya? Nah, ya prosesnya yang tadi, jadi lebih banyak dengerin, gali dulu dan lain-lain ya. Nah, terus kalau misalnya disambungkan dengan yang tadi pertanyaan Coach Pem, apa sih yang membuat Teteh stres gitu ya? Mm. Oke. Nah, kalau hal itu biasanya kalau udah masuk ke hal-hal yang lebih detail gitu ya. Kalau udah Mhm. mendetailkan sesuatu gitu ya. Saya biasanya Mhm. perlu bantuan atau perlu support bagian lain atau teman-teman yang lain yang lebih expert di situ. Seperti Mhm. itu Coach Pem. Hmm.
Hmm. Jadi cara Teteh untuk menanggapi itu adalah menggunakan si developer melihat siapa ya orang-orang yang tepat nih yang bisa bantu saya gitu ya. Karena si developer ini sebetulnya dia punya dua sisi. Di saat satu dia itu ingin membantu, satunya lagi adalah dia bisa melihat apa yang menjadi kelebihan si orang itu Hmm, gitu. hmm, ya. Nah, biasanya nih Teteh itu yang biasanya pernah Teteh dengar kalau dari teman kantor gitu ya. Pernah nggak sih teh nggak dengar sebuah feedback gitu ya dari mereka? Biasanya apa sih em, yang teteh dengar yang mengejutkan buat teteh atau baru-baru ini teteh dengar? Baru-baru ini ya, oke. Beberapa waktu lalu ya, kita kan ada acara tuh di internal untuk kayak mengetahui lebih dalam tentang talent DNA gitu ya. Terus ada games di situ, apa ditulis di behind my back itu loh, Coach Pam. Di Nah, punggung. di punggung gitu. Jadi kan kayak plus Mm-mm. minusnya kita gitu lah ya. Kalau plusnya ya alhamdulillah lah banyak gitu ya. Nah, minusnya juga alhamdulillah bisa memberikan masukan gitu ya. Salah satunya yang mengejutkan saya adalah ada mungkin walau alam ya yang menuliskan apakah itu temen tim baru atau seperti apa, tapi itu kan semuanya masukan gitu ya. Di situ ditulisin gitu, ternyata kurang ngobrol gitu ya. Jadi Mm-mm. kurang ngobrol atau kadang mungkin kurang kurang menyapa gitu ya. Walaupun saya secara pribadi sebenarnya ngerasa kalau saya ke kantor gitu ya, saya udah harus siap untuk menyapa dulu semuanya sebelum saya kerja. Karena saya kalau udah kerja, saya bisa jadi tadi karena fokus itu ya, saya bisa jadi ya udah gitu asik dengan pekerjaan saya seperti itu ya. Jadi Mm-mm. jadi saya kadang-kadang oh oke pada saat ada masukan kurang ngobrol, oke itu berarti saya harus lebih care terhadap orang-orang sekeliling Mm-mm. sebelum saya memang beraktivitas yang lebih fokus gitu Coach Mm. Pem. Jadi saya biasanya ya sapalah Jadi semuanya beneran dari mulai banget. Mbak Gadis gitu ya. Mbak Gadis di depan Iya. resepsionis sampai ke belakang-belakang Mas Rizky yang di bawah gitu ya. Security kita saya sapa semuanya. Sebenarnya sebelum itu pun saya seperti itu. Namun yang bilang kurang ngobrol itu ya mungkin selama ini mohon maaf kurang kurang diskusi gitu ya kita. Itu Coach Jadi Pem. menarik Maaf banget ya saya kenapa kalau sih si saya sambil top minum-minum talent saya ini. agak senang. Iya, nggak apa-apa. Teh. Tapi menarik banget dari Tete kita belajar nih bahwa sebetulnya kadang hal-hal yang di top talent kita ketika kita nggak sadar itu munculnya kayak gimana, malahan itu dipersepsikannya berbeda oleh orang gitu ya. Yang padahal kata Tete, saya kebayang kok gitu ya, saya perasaan say hi gitu. Tapi mungkin ada momen-momennya di saat Tete itu lagi ada tujuan yang mau dituju, ada checklist yang mau di cross out, dan pada saat Yes. itu Tete lagi fokus untuk memikirkan itu dan Teteh nggak kebayang aja dan tidak bermaksud untuk malahan nyuekin orang gitu ya Teh ya. Iya, betul, betul. Mm-mm. Nah, jadi kadang dari top talent kita pun bisa terlihat hal-hal yang mungkin bisa menjadi kita nyebutnya blind spot gitu. Di Hmm, mana si talent ini muncul tapi kita lagi nggak sadar dan ternyata dipersepsikan oleh orang lainnya itu berbeda dari apa yang menjadi niatan kita gitu ya. Nah, iya, sehingga ekspresinya itu berbeda banget. Iya, jadi ini bener banget nih kata Pak Harita Juju nih kayak bagaikan mobil itu Ferrari ya. Ya, jadi maksudnya mesinnya itu kenceng gitu dengan si go-getternya, self-confident-nya, vigorous-nya, vision-nya jauh ke depan gitu ya. Nggak pernah tuh Teteh lihat-lihat ke belakang ada apa ya, saya gue salah apa, Teteh terus maju. Eh, Namun karena caringnya ada di bawah gitu ya, jadi seringkali mungkin kadang kurang peka gitu karena lagi sibuk iya, lari ke depan gitu ya Teh ya. iya, betul, Nah, betul. kalau dari keluarga mereka biasanya suka kasih feedback apa tuh Teh? Eh, Harga ya. Kasih feedback. Alhamdulillahnya coach bersyukur lagi ya keluarga termasuk orang-orang yang sangat memahami saya gitu ya. Karena mereka tahu gitu ya. Mereka tahu kalau saya tuh senang kerja kayaknya waktu 11 jam 12 jam kurang bagi saya untuk bekerja gitu ya. Habis maghrib habis makan malam saya suka buka lagi pekerjaan gitu ya.
Walaupun itu Mhm. pasti di handphone atau misalnya sometimes aku buka di laptop dan lain-lain dan biasanya sampai larut. Sekarang-sekarang aja udah mulai jam 11 maksimal harus tidur gitu ya. Kalau dulu-dulu kan kayaknya wah sampai larut aja ayo gitu. Jadi em, mereka alhamdulillah sangat memahami itu gitu ya. Tapi pastinya mereka mengharapkan saya juga ada pada saat kita kumpul gitu ya. Ada tuh bukan hanya sekedar fisik gitu ya, namun betul-betul ada Mhm. untuk mereka pada saat kita kumpul gitu ya, makan Mhm. makan di luar atau jalan gitu ya. Mhm. Kita seneng jalan juga gitu ya. Mhm. Jadi itu Mhm. kesempatan-kesempatan itu coach. Mhm. Jadi tapi kebayang banget gitu ya. Soalnya Tata tuh kayak ingin selalu berlari gitu dan orangnya tuh nggak capek-capek gitu untuk lari ke depan. Iya, Hal yang Teteh ada ingin orang ada tuh ya tahu pada tentang saat diri pada Teteh. Oh, hmm, gimana gimana Teh? iya ada pada satu kesempatan gitu ya. Karena saya kalau habis isa masih kerja masih dan lain-lain, suami saya tuh sempat bilang gitu, Umi tuh kalau dibuka kayaknya, kalau dibelah ininya tuh kayaknya ISQ sih semua gitu ya. Itu celotehan suami saya gitu ya. Tapi saya paham. Oh oke, berarti Hmm. saya harus udah lebih memperhatikan keluarga ya di Hmm. jam-jam seperti itu gitu ya. Gimana Teteh biasanya strategi untuk bagi waktunya Teh? Kalau dari sisi waktu ya tentunya alhamdulillah ya semua diniatkan untuk ibadah karena kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita adalah ibadah apa hablumin Allah saja gitu ya. Waktu kita tuh sebenarnya sedikit ya. Sholat paling kita berapa sih plus rawatib plus tahajud, duha dan lain-lain gitu ya, ngaji dan lain-lain. Tapi saya suka minta minta restu gitu ya sama suami supaya mengikhlaskan saya di SQ berbagi kebaikan karena sesungguhnya yang dibawa itu adalah 165 gitu. Jadi saya memang minta izin ke beliau karena kalau untuk berbuat adil benar-benar bisa memberikan waktu full buat keluarga kadang-kadang saya merasakan kurang gitu ya. Tapi mudah-mudahan ridho suami saya, ridho keluarga saya, ridho ibu gitu ya untuk saya berada di SQ sampai saat ini. Hmm. Ada nggak sih yang Teteh ingin mungkin orang-orang di sekeliling Teteh tahu tentang diri Teteh yang biasanya Teteh tidak pernah sampaikan? Kayak sesepele sekarang kita melihat, wow, sense of missionnya Teteh besar sekali gitu ya. Yang dimana seringkali kita nggak lihat ini. Karena Teteh berlari sangat cepat, kadang kita cuma ngeliat Teteh kayak sekelibet-sekelibet aja gitu di kantor juga gitu ya. Yang ternyata yang menjadi pendorong utama Teteh bukan hanya si talentnya, tapi juga grand why-nya, kalau Pak Ari biasanya bilang gitu ya, sense of meaning, sense of purpose-nya. Ada nggak sih yang ingin Teteh ingin orang tahu gitu, yang biasanya kita nggak pernah punya kesempatan dengar? Oke, Coach Pem terima kasih. Mungkin tadi ya dari sisi saya kalau misalnya tadi misalnya dari apa eh, pada saat tertentu kurang tadi kurang peka gitu ya. Walaupun insya Allah sih sebenarnya salah satu kesukaan saya sebenarnya berbagi gitu ya, silaturahim dan lain-lain. Namun ketika ada misalnya teman-teman yang ngerasain kayak bukan dicuekin ya, nggak bermaksud juga nyuekin gitu ya, maksudnya mungkin tadi kurang disapa, kurang saya dirasakan kurang peka, kurang blend, mohon maaf gitu ya. Insya Allah ke depan itu menjadi improve di diri saya gitu ya Coach Pem. Terima kasih banyak Teh. Em, Mungkin kita sekarang akan buka ke Q&A, tapi overall kamu belajar banyak nih dari Teh Cucu, bahwa kadang kita tidak bisa melihat seseorang dari depannya aja ya, kata Pak Ari juga ya, dari depannya Teteh suka sangat ayu, ternyata drive-nya tuh di dalam dirinya tuh sangat besar banget gitu ya. Mesinnya itu sangat besar untuk benar-benar secepat kilat lari ke depan. Dan salah satu yang membuat Teteh juga lari ke depan bukan hanya si talentnya, tapi si Grand Y itu yang Teteh punya ya, Iya. bahwa semua ini ujungnya adalah karena Allah gitu, dan bagaimana Teteh malahan mendapat ridho dari semua di sekitar Teteh termasuk orang-orang yang Teteh cintai. Coach Eka boleh kita tanyakan ke Bapak Ibu di sini gitu ya, mungkin yang penasaran gimana ya Teh Cucu ini kesehariannya atau apapun gitu ya, silahkan dibuka untuk pertanyaan Coach. Baik, terima kasih Mbak Pem, terima kasih Teh Cucu. Indah sekali, menarik sekali sharing yang luar biasa di pagi hari ini.
Bapak Ibu yang kami hormati, silahkan jikalau ada hal yang ingin Anda tanyakan terkait apa yang kita kupas di pagi hari ini ataupun terkait talent DNA hasil yang sudah Anda miliki, boleh raise hand ataupun ketik di kolom chat ya, silakan. Monggo Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab di pagi hari ini. Dan alhamdulillah juga Cucu dan juga Mbak Pem, ada juga yang baru bergabung dan bertanya apa sih itu talent DNA katanya Mbak Pamela. Boleh silakan Bapak Ibu nanti menyimaknya dalam keseharian atau ada hal yang mau di-sharingkan dahulu Mbak Pem terkait pertanyaan yang singkat yang kita sudah kupas di awal tadi. Mhm. Silakan Mbak Jadi Pem. memang dengan mengikuti sesi ini, setiap harinya kita ada sesi ini jam 5.30, dan seiring dengan mengikuti, insya Allah akan lebih tahu apa itu talent DNA dan juga bisa dicek di laporan masing-masing apakah ada yang mirip gitu ya dengan bagaimana mungkin tamu-tamu kita yang hadir kayak seperti hari ini Teh Cucu. Tapi menariknya dengan talent DNA, kenapa kita melihat bahwa talent DNA ini betul-betul apa ya, melihat keunikan seseorang adalah karena masing-masing talent berdinamika dengan satu sama lainnya. Kadang kita juga bisa melihat beberapa orang lain yang goal getter juga, tapi mungkin larinya nggak sekencang Teh Cucu gitu. Karena Teh Cucu punya goal getter, tapi juga punya visionary, jauhnya ke depan banget ngelihatnya, punya self confident, vigorous, dan optimizer. Jadi nggak ada tuh jalan-jalan santai gitu buat Teh Cucu. Malahan kalau jalan santai jadi sakit-sakit kayaknya badannya gitu ya, harus lari gitu. Seperti itu. Masya Allah, Eh, Masya Allah. Ya, terima kasih Mbak Pem. Subhanallah, Pak Ari juga menuliskan di kolom chat, Allah Maha Pencipta dengan talent DNA ini. Masya Allah. Terima kasih Pak Ari untuk ilmu yang luar biasa ini. Ada pertanyaan dari Pak Bagus di chat di sebelumnya. Beliau menanyakan terkait bagaimana nih Mbak Pem untuk menerapkan talent DNA di tempat kerja yang memang tidak tahu sama sekali tentang talent DNA. Pak Bagus, hmm, gede ini beliau mengikuti tes assessment-nya ketika sesi webinar for mhm. free dengan Pak Ari di tanggal 9 Agustus yang lalu. Tapi ternyata rekan-rekannya mungkin sekelilingnya belum mengetahui bagaimana tuh cara menerapkan talent DNA-nya. Alhamdulillah penerapan talent DNA ini, kita bisa aja sih nebak-nebak kira-kira orang ini apa. Tapi tidak akan seakurat kalau mengambil asesmennya. Seperti halnya tadi Teh Cucu, mungkin kalau orang itu nggak kenal Teh Cucu atau mungkin orang ini masih baru, belum betul-betul kenal gitu ya Teh, yang ngelihatnya dari luar, ih Teh Cucu jutek banget sih gitu. Yang padahal tuh kayak bukan jutek, emang lagi fokus ngerjain sesuatu aja. Yang sehingga kadang-kadang tuh miss gitu ya Teh ya. Bisa jadi. Sama seperti Bapak tadi kan bisa jadi. Iya, dan Teh Cucunya aja nggak nyadar juga itu terjadi gitu. Bahwa kayak perasaan say hi. Nah, jadi mungkin kata Pak Ari tadi ya, ya dari luar Teh Cucu kelihatannya ayu gitu ya. Dan kita nggak tahu di dalamnya ternyata ada Lamborghini. Nah, Terima bisa kasih aja kita Bapak. nebak-nebak, tapi mungkin tidak akan seakurat kalau mengetes dengan talent DNA yang sudah teruji secara ilmiah. Nah, siapa aja sih yang butuh gitu di organisasi? Sepertinya kalau Pak Ari tidak Pak Teh Cucu gitu ya larinya, mungkin Pak Ari tidak akan bisa mengembangkan Teh Cucu secara maksimal. Justru karena Pak Ari sebagai pimpinan Teh Cucu sangat tahu Teh Cucu yang seperti apa dan cocoknya di bagian apa, sehingga Teh Cucu tidak lagi ditaruh di back office seperti dulu padahal organisasi yang sangat besar ya, yang sangat besar dan sangat brand yang bagus gitu. Tapi Teh Cucu malahan ditaruh di back office. Yang kita lihat ketika ditaruh di back office, malahan jualan yang lain. Karena saking ini saya butuh kerjaan yang lain nih gitu. Karena saking vigorousnya nggak bisa diem aja gitu. Jiwa jiwa salesnya itu udah langsung keluar. Tapi kalau di ISQ betul-betul dimanfaatkan, ditempatkan di tempat yang tepat. Jadi sebagai pemimpin harus banget tahu apa yang menjadi talent DNA timnya,
Dan yang kedua adalah untuk Teh Cucu juga tahu apa talent DNA peers-nya, koleganya. Dan koleganya pun satu sama lain tahu apa yang menjadi talent DNA-nya sehingga tidak ada orang yang salah pahami. Ketika Teh Cucu itu lagi fokus, bukan berarti dia lagi memicu konflik seperti itu. Jadi penting banget dari pimpinan ke timnya, timnya dan sekitarnya juga harus mengambil talent DNA. Gimana tuh Teh Cucu? Iya, penting banget Coach Pem. Jadi saya juga alhamdulillah punya tim ya, baik di Jakarta maupun diamanahi juga untuk para partner di bisnis bisnis development di beberapa wilayah ya. Hmm. Dan semuanya unik kan Coach gitu ya. Jadi ya lebih dengan memahami talent DNA ini, Masya Allah gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin ada tim saya yang pendiam gitu ya, yang saya pikir tidak tidak perlu yang apresiasi yang seperti apa dan lain-lain. Walaupun saya senantiasa mengapresiasi mereka gitu ya dalam setiap upaya mereka. Namun ternyata yang nggak diduga misalnya, misal ya ada signifikannya dan lain-lain. Oh ternyata di balik hal tersebut ada yang harus saya apresiat lebih gitu ya dan lain-lain. Kemudian misalnya ada teman-teman tim yang semuanya punya punya uniqueness pasti ya dari kombinasi talent DNA ini gitu ya. Dan jadi lebih memahami, jadi betul-betul personalized gitu ya. Ada saatnya saya memberikan mentoring kepada teman-teman gitu ya. Ada saatnya saya memberikan coaching dan mengajak mereka ke goals yang lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya kita punya goals pribadi, insya Allah goalsnya, maaf, target dari kantor itu sebenarnya exceeding gitu harusnya gitu ya. Nah kemudian juga di sela-sela learning yang lengkap, yang tim besar gitu, sometimes saya juga ngadain jalan dengan mereka, maksudnya work work from cafe misalnya atau di luar gitu ya, di ruangan tertentu berbeda suasana, di mana mereka tuh di situ bisa role play, bisa diskusi dan lain-lain gitu ya. Dan tentunya kita mengajak mereka langsung visit ke lapangan ya. Mudah-mudahan dari situ banyak yang bisa diambil nih dari tim saya gitu ya. Di sini insya Allah sudah hadir juga tim dari INA 7, INA 9 gitu ya. Mudah-mudahan apa yang bagus, apa yang bisa diambil dari Teteh bisa diterapkan oleh teman-teman sesuai dengan talent masing-masing gitu ya, dikembangkan, di boost sesuai dengan talentnya. Insya Allah akan berhasil, exceeding target, sukses, berkah insya Allah. Amin. Amin. Subhanallah. Coach Eka, kayaknya ada beberapa pertanyaan lainnya, boleh dibacakan juga? Ya, betul sekali nih Mbak Pem. Alhamdulillah, ini dari Kak Julia Ali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Julia dari Malaysia. Bagaimana nak tahu DNA talent katanya Mbak Pem? Tapi untuk mengetahui hasil resultnya harus melakukan tes assessment begitu ya Mbak Pem ya? Boleh reach out ke agen masing-masing, dan di akhir sesi ini juga nanti Coach Eka akan share sedikit harganya gitu ya, dan bagaimana bisa mengambil talent DNA dan bagaimana tepatnya. Nah, ada beberapa orang yang juga menanyakan gitu ya secara pribadi, seperti Ibu Puli di sini gitu ya, bagaimana cara agar bisa menerapkan fokus dengan talenta yang ini. Kemudian juga Ibu Nurazah Nurdin, boleh terangkan saya. Nah, karena kita lihat juga sebetulnya talent DNA itu kan permutasinya, kombinasi talent DNA itu octadecillion. It's so many, it's so hard untuk kita bisa menemukan orang yang sama dengan kita. Dan kita melihat bahwa masing-masing orang itu betul-betul, kata Pak Ari tadi ya, adalah karunia Allah, keunikannya apa yang menjadi kekuatan masing-masing orang. Nah, jadi seringkali kita tidak punya waktu nih untuk kita diskusi di sesi-sesi seperti ini. Jadi, izin Bapak Ibu bisa untuk reach out dengan talent DNA coach kami, yang dimana nanti ada sesinya 1 jam untuk bisa ngobrol bareng. Silahkan Coach Eka ini di-share. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pem, Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan bagi Anda yang ingin mengetahui terkait talent DNA Anda, dikarenakan Bapak Ibu belum melakukan tes assessment-nya, atau yang ingin mengetahui lebih detail bagaimana algoritma dari talent DNA Anda,
Silakan Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri untuk berinteraksi dengan para talent DNA coach kami. Yang pertama, Bapak Ibu yang belum mendapatkan hasil talent DNA-nya, kami rekomendasi silakan langsung menghubungi tim kami, para agen kami yang mengundang Anda bergabung di dalam seminar online Ask Me About Your Talent DNA di pagi hari ini. Untuk mendapatkan hasil talent DNA seperti yang Teh Cucu miliki tadi, ada top talent yang 10, lalu kemudian memahami bottom talentnya, hasilnya pun keluar, bahkan keseluruhan 45 talent DNA. Silakan bagi Anda yang mau top up, hari ini baru 10, mau di top up menjadi 45, Anda tinggal menambahkan di Rp335.000 saja. Miliki, fahami, sehingga kemudian kita menyadari apa yang menjadi bottom talent kita, seperti halnya tadi sudah dikupas oleh Coach Pamela. Bagi Anda yang belum melakukan tesnya, Anda registrasi, silakan ambil langsung paket yang 45 talent di harga Rp500.000 saja. Untuk Anda yang di Malaysia, boleh hubungi tim kami juga yang menjadi agen kami di sana. Ada Pak Rajib juga di sana, boleh hubungi tim kami. Dan bagi Bapak Ibu yang mengambil paket ini, Anda akan mendapatkan free online training talent DNA mastery. Bagaimana kita memahami algoritma atau cara kerja dari seluruh talent DNA yang kita miliki tadi bersama dengan talent DNA coach kami dalam one day training talent DNA mastery. Di akhir pekan kemarin kami laksanakan juga secara offline dan juga online hybrid di Menara 165. Insya Allah kita akan buat lagi agendanya di bulan depan. Ambil paketnya dan dapatkan fasilitas Anda lebih mendalam memahami terkait talent DNA. Karena di sesi Zoom online kita ini hanya 1 jam saja. Dalam talent DNA Mastery 1 hari. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin one-on-one coaching, tidak ingin menunggu terlalu lama, saya ingin langsung direct memahami seperti apa sih cara membacanya, silahkan segera bergabung dengan para talent DNA coach kami untuk melakukan one-on-one session. Silakan Bapak Ibu, ini adalah rate untuk sesi coachingnya, namun spesial untuk Anda menjadi hanya Rp750.000 saja per jamnya secara online, atau secara offline-nya di Rp1 juta saja di Menara 165. Daftarannya langsung sekali lagi hubungi agen kami, tim kami yang mengundang Bapak Ibu bergabung di dalam Zoom online kita di pagi hari. Segera, jangan tunggu lama-lama lagi, pahami diri Anda dengan talent DNA Anda, dan rasakan seperti apa talent DNA itu membantu Anda lebih bersinar dan bercahaya. Coach Pamela, Teh Cucu, tidak terasa sudah di pukul 6.32 pagi hari. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan di sesi terakhir ini, Teh Cucu? Monggo, silakan. Terima kasih Coach Eka. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak. Sangat bersyukur sekali, khususnya untuk Pak Ari yang subhanallah ya, Masya Allah ini kerangkanya sudah ada dari 2001-2003 dalam buku Pak Ari, dan luar biasa dicetuskan dalam program yang sangat luar biasa yang insya Allah ini akan sangat-sangat membantu banyak pimpinan, banyak leaders, banyak pasangan gitu ya, untuk saling memahami, bisa saling berkolaborasi, bisa saling membuat yang terbaik untuk perusahaan ataupun untuk keluarga. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan talent DNA dan bisa mendapatkan manfaat dari talent DNA ini. Terima kasih banyak Pak Ari, terima kasih Coach Pam, terima kasih banyak para BOD dan Bapak Ibu semua yang hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan berkah dari pertemuan pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Cucu. Coach Pam, ada yang ingin disampaikan di sesi terakhir? Silakan. Di sini rugi banget ya kalau nggak tahu kita itu kekuatannya apa. Karena memang betul-betul Fahri juga mengajarkan kita, dan makanya membentuk talent DNA ini adalah untuk melihat apa yang menjadi keunikannya. Jadi untuk kita bisa tahu bagaimana kita bisa lari seperti Teh Cucu, gimana kita bisa berjuang, bisa sukses, adalah pertama adalah untuk mendiscover dulu apa yang di dalam diri kita. So, rugi banget kalau nggak find your light and shine even more. Itu sih Coach Eka. Terima kasih Coach Pam untuk closing statement-nya di sesi pagi hari ini. Bapak Ibu segera find your light and shine. Temukan, are you Ferrari? Are you Lamborghini?
or maybe nothing else, anything else. Segera temukan, langsung hubungi tim agen kami, langsung lakukan registrasi, langsung lakukan tes talent DNA-nya, sehingga besok kami akan kembali menjumpai Anda di pagi hari di jam yang sama. Anda sudah dapat apa resultnya, bahkan sudah top up sehingga Anda mengetahui apa bottom talentnya. Terima kasih untuk energi luar biasa di pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaan indah di pagi hari ini. Terima kasih Teh Cucu, tepuk tangan buat Teh Cucu. Terima kasih Coach Mem, dan tentu guru kita Pak Ari. Terima kasih Pak Ari yang terus mendampingi, membimbing kami semuanya. Barokallah, tepuk tangan untuk Dr. Ari Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, selamat menunaikan hari-hari Anda dengan kebahagiaan, dengan memaksimalkan talent DNA Anda. Kami tunggu Anda besok kembali di jam yang sama, tetap dengan top talent Anda dan bottom talent Anda yang akan kita kupas dengan para bintang tamu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi-pagi Pak Agustinus. Silakan Bapak Ibu yang masih berada di Zoom online, berkenan kembali untuk memberikan feedback terkait polling jam yang menurut Anda sesuai untuk kita lakukan sesi sharing seperti ini ya. Kita akan wrap up, kita akan recap semuanya nanti di penghujung hari, di penghujung weekend ini, untuk kita kumpulkan hasil yang paling tepat, yang paling banyak Anda. Terima kasih, selamat beraktivitas. Segera hubungi tim kami, para agent dari Talent DNA.